Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Sampai kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Nggak, kadang-kadang susahnya kita begini. Kita seolah-olah dia minta ilmiah. Nah, cuman kehadirannya nggak ilmiah gitu. Nggak ilmiah. Kita maunya apa? Ya berhadapan lah, berhadapan. Bawa Quran sama-sama, bawa hadis sama-sama. Kita bahas sama-sama. Kemudian metode tafsirnya bagaimana? Jelas nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang tidak. Cuman ya karena fitnah, ya fitnah sama kayak videonya Subhan Bawazir tentang cerita sorban. Kan sorbannya gini ada, yang gini itu, kan gini sorbannya. Itu budaya Hindu. Nah, umat apa nama Wali Songo nggak kenal apa passion apa itu katanya. Ngerti passion apa pesong katanya. Nggak betul itu. Kalau mau nengok pakaian Islami di Arab, di Mekah sana, tak ada yang pakai sorban gini. Yang kayak bapak gini nggak ada di Arab sana. Nah, kan gitu itu video Subhan Bawazir. Nah, itulah nggak ngerti. Terus siapa? Wali Songo sorbannya dicaci, Hasyim As'ari semuanya lah pokoknya pakai sorban itu, termasuk Habib Umar yang lain-lain dicaci semua itu. Nah, jadi dia bilang, nah, yang pakai kayak gini pakai tasbih Assalamualaikum kan gitu itu dalam videonya. Nah, terus bagaimana? Nah, ada lagi yang taruh celemek sini katanya. Kan gitu dia. Saya mau menjelaskan masalah yang berakal. Taruh celemek sini. Jadi kalau ada ustadz-ustadz naruh kain sorban di sini di celemek kata dia. Nah, kalau ditaruh sini jadi celemek, jadi Wahabi-Wahabi Mekah yang taruh sini celemek juga lah. Kan lebih parah mana itu? Maksudnya gini, bertakwalah hai kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Tak diterima oleh dunia akal itu, seperti itu. Nah, maka kita harus tahu mana akal, mana doktrin. Nah, orang Wahabi mendengar ceramah saya seperti ini, marah kali dia orang Salafi itu. Kenapa? Karena saya menyalahkan gurunya. Kan begitu. Ya sama, aku pun nonton video itu marah kali aku. Karena mencemoohkan ulama-ulamaku. Dia marah karena gurunya, ulamanya, saya marah karena ulama saya. Dah, adil, adil. Dalam adil itu butuh dicari mana benar, mana salah. Kalau memang yang dibilang Subhan Bawazir itu benar, ya udah, berarti salahlah yang ulama kita pakai. Kalau memang itu benar, makanya perlu diuji, karena kita orang yang berakal. Mana yang betul, mana yang salah. Nah, sorban itu bagaimana? Dua ada. Ini ada silangnya ini, ada ekor. Kalau ekornya ke bawah, itulah sorban Nabi. Kalau ekornya dua di atas, sorban malaikat. Waktu perang dulu, siapa yang bantu kita? Malaikat. Loh, yang mana malaikat? Tadi yang ada, kau nampak nggak ekor sorbannya dua? Nah itu sorban malaikat. Nggak ada. Malah yang begini nih kita cari beginian, malah itu yang nggak ada. Pertanyaannya, yang nggak ada ini dijadikan contoh, yang contoh ini ditiadakan. Kita bertanya, akal yang mana itu? Kemudian baru takluk dia ke hukum. Pakai sorban itu apa wajib? Kalau nggak wajib, kalau wajib berarti bapaknya aja yang betul sendiri, yang lain tak betul semua ini. Nah, kan gitu. Nah, maka ditakluk dudukkan dia hukumnya tidak wajib, tapi sunat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin.
Indah kulli masjid di sini dimaknai melakukan sholat. Jadi kalau engkau melakukan sholat, hendaknya engkau dandan yang pantas. Sebagaimana seorang yang sholat. Dengan baju yang lebih sempurna tentunya. Sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Di antaranya menutup kepala bagi kaum pria tentunya. Yang tidak menutup kepala sah. Jangan dianggap fasik, masuk neraka, enggak. Ya enggak pakai menutup kepala, enggak. Hanya menutup kepala adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi itu tidak pernah melepas kepala, tutup kepalanya. Kepala beliau. Kecuali waktu ihram, haji dan umrah. Bahkan sampai ke toilet pun adalah tidak membuka kepalanya. Sehingga dianjurkan jangan sampai kita masuk ke toilet dalam keadaan hasir rasi, kepala yang terbuka. Pakai kopiah kalau bisa. Di dalam sholat, pakai kopiah. Kemudian bisa disambung dengan imamah, penutup kepala sebagai imamah, karena Nabi menggunakan imamah di dalam sholat. Kemudian mengenakan baju yang tentunya sesuai baju yang sopan, yang bagus. Nah, adapun pakai rida memang hendaknya kita itu menggunakan rida itu adalah baju tambahan yang ditumpangkan di pundak. Sehingga kalau kita punya rida, kalau tidak baju yang lain ditumpangkan di atas. Ini adalah memang sunnah. Jadi kalau Anda tidak punya rida ini kayak begini, Anda bisa kain apa saja. Jadi untuk ditumpangkan di pundaknya. Adapun peletakannya, memang Nabi senang tayamun, Nabi senang meletakkan, menjadikan sesuatu di bagian kanannya. Tapi juga saja peletakan sorban adalah di kiri kanannya dikalungkan. Jadi yang nggak pakai saja nggak dipermasalahkan, yang pakai kiri kanan jangan dipermasalahkan. Gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini gampang mempermasalahkan orang. Nah, ini ya sudahlah, yang nggak pakai ya nggak pakai, nggak jadi imam ya alhamdulillah. Nah, cuman ini anjuran adalah kalau melakukan sholat pakai rida, pakai sesuatu di pundaknya, kain tambahan, maksudnya rida, kain tambahan diletakkan di pundaknya, apakah itu baju atau apa, rida sesungguhnya. Kemudian juga menutup kepalanya, ya, menutup kepalanya. Dan tentunya bajunya adalah baju yang kalau suci kan pasti. Akan tapi ya rapi, bagus, menghadap kepada Allah ya. Jadi bicara fikih itu beda dengan akhlak. Akhlak kepada Allah juga ada. Fikih ini ada bab fikih. Kalau bab fikih itu, kalau melakukan sholat, bagi seorang laki-laki kan wajib menutup aurat, auratnya antara pusat dengan lutut. Itu babnya fikih, bukan berarti nanti kalau Anda jadi khotib Jumat, imam dan khutbah Jumat pakai kolor. Yang penting nutup pusat dan lutut. Enggak begitu dong, ada adabnya. Mentang-mentang ini kan penting sah, Anda dianggap gila, nanti kan begitu ya. Ada adab. Nanti Anda pakai baju yang bagus. Nabi juga menggunakan istilah jubah, baju rangkap, kemudian ada rida. Intinya semakin cara kita berpakaian mendekati dengan cara Nabi, tentu lebih sempurna. Seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Tapi biarpun pakai kolor tadi, karena mungkin lagi di sawah, bajunya nggak ada, cuman dia pakai kolor dok, menutup pusat sama lututnya, sholat sah. Ada sebagian, nggak ada sarung, siapa bilang sholat harus pakai sarung? Ibu-ibu harus pakai mukena, siapa bilang sholat harus pakai mukena? Ini bajunya ibu bisa pakai sholat. Ini kan karena orang salah ngaji saja. Sehingga meninggalkan sholat di sawah sana gara-gara nggak bawa sarung. Kolormu boleh Pak ahli surga. Kolor itu, kolor baju, celana hitamnya orang kampung itu kan ada ya. Sambil kerja, itu bisa untuk pakai sholat, bisa masuk surga begitu. Di tengah sawah jangan sampai meninggalkan sholat. Kan nggak ada sajadah, siapa bilang sholat pakai sajadah? Kan lumpur, siapa bilang lumpur najis? Ini malaikat tersenyum nih melihatnya. Ini orang nekat betul mau masuk surga ini kan begitu. So duduk di atas matang sawah dengan lumpur di jidatnya sah. Jadi begitulah, jangan dipersulit. Ada sebagian orang mempersulit, harus begini. Apalagi yang kena was-was itu. Wah, Ustaz was-was itu merusak jamaah itu. Wah, ini semuanya jadi gak sah, harus kau udah ribet. Akhirnya banyak orang gak sholat. Nah, makanya Imam Ghazali paling marah dengan Ustaz was-was. Dan jangan berguru dengan Ustaz yang was-was, nanti ketularan esok hari.